Mari kita buka kitab Ester. Kitab Ester, kita sedang mempersiapkan hati kita dan hidup kita menyambut Tuhan yang datang sebagai Raja di tengah-tengah kita. Saya sudah berulang-ulang berkata, Tuhan bisa hadir dalam berbagai pernyataan dan suatu lawatan yang berbeda-beda, dan setiap kali lawatan Tuhan itu muncul dalam keadaan tertentu akan menghasilkan akibat atau impact yang berbeda juga. Kita sudah belajar, Tuhan bisa hadir sebagai gembala yang baik. Kalau dia gembala, kita adalah domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan akan rumput yang hijau dan air yang tenang kepada domba-dombanya, tapi tidak mengubah nasib kita secara signifikan, karena domba akan lebih gemuk dan bulunya lebih tebal, tapi nasibnya tidak banyak berubah. Dia juga bisa hadir sebagai seorang guru yang baik. Kalau dia guru, kita adalah murid-muridnya. Alkitab berkata seorang murid tidak akan melebihi gurunya, tapi kelak kalau sudah tamat, dia akan sama dengan gurunya. Tapi kita mengerti, sampai Tuhan datang pun tidak akan pernah kita bisa tamat, karena proses belajar itu akan terus-menerus, sehingga tidak mengubah nasib kita secara signifikan. Dia bisa hadir sebagai Bapa yang baik. Bapa yang baik memberikan akan kasih-Nya, tapi juga Bapa yang baik memberikan akan warisan-warisannya kepada anak-anaknya. Kita bisa menikmati semuanya itu, tapi juga nasib kita tidak banyak berubah. Dia bisa hadir juga sebagai Tuhan yang sangat baik, dan kita adalah hamba-hambanya. Tuhan yang baik memberikan dua hal. Yang pertama, dia memberikan akan tugas untuk kita kerjakan, sehingga kita disebut sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tapi juga Tuhan yang baik memberikan upah kepada para pelayan yang mengerjakan apa yang Tuannya perintahkan. Tapi tetap tidak banyak mengubah nasib kehidupan kita. Perubahan nasib akan mulai terjadi ketika dia hadir di tengah-tengah kita sebagai Raja di atas segala raja. Ketika dia hadir sebagai Raja, kita belajar bahwa seorang gembel bisa berubah jadi seorang pangeran, dan seorang pangeran juga bisa berubah jadi seorang gembel. So ada bahayanya ketika Tuhan muncul dalam kehidupan kita sebagai seorang Raja. Saya mau tanya sekarang, supaya persepsi kita tetap bisa sama. Siapa yang berkata bahwa Anda membutuhkan perubahan nasib dari Tuhan hari-hari ini? Ada yang tidak mau berubah nasibnya? Saya pikir semua ingin berubah lebih baik lagi. Amen, saudara. Nah, hal rohani jangan dianggap sepele. Karena perkara rohani itu terjadi sebelum perkara yang jasmani. Ingat perkataan Yesus, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di mana? Di sorga. Jadi sorga terjadi dulu, baru kemudian bumi terjadi. Nah, itu merupakan urutannya. Jadi sorga terjadi dulu, di alam sorgawi terjadi, kemudian di alam jasmani akan mengikuti. Saya pernah ceritakan kepada Anda beberapa minggu yang lalu, bagaimana hidup kita, hidup saya, dan gereja ini mengalami perubahan nasib. Awal tahun 99, saya didoakan Ibu Nanik di Cirebon, kami berdoa sama-sama, ada Pak Yusak di situ, ada nubuatan yang keluar yang berkata, buka mulutmu lebar-lebar. Dan kemudian ada pesan Tuhan disampaikan. Belakangan saya belajar, di Mazmur juga dikatakan yang sama, buka mulutmu lebar-lebar. Apa artinya? Saya pernah katakan kepada Anda, di zaman yang lampau ketika seorang raja berkenan dengan salah seorang bawahannya atau pegawainya, apakah dia menterinya, jenderalnya, atau panglimanya, atau siapapun yang di bawahnya, raja akan memberikan kehormatan. Dengan cara apa? Orang itu akan diundang ke depan raja, dan biasanya di dekat tahtanya ada seperti baskom yang besar, dan kalau rajanya nggak terlalu kaya, isinya baskom itu adalah manisan atau permen kalau kita sekarang. Dia akan undang orang yang dia merasa berkenan, dan dia berkata, buka mulutmu. Dan kepada orang itu kemudian dia ambil dengan tangannya, dan manisan itu dimasukkan ke mulutnya. Sejak hari itu dia dihormati oleh raja, pangkatnya naik, gajinya naik, kehormatannya naik, dan dia akan dihormati oleh lebih banyak orang. Kalau rajanya adalah raja yang sangat kaya, maka baskomnya bukan berisi manisan, tapi isinya berlian. Entah berapa karat saya nggak tahu, pokoknya berlian isinya. Dan tangan raja yang sama akan mengambil berlian itu, dan dia masukkan ke mulut
orang yang dia perkenan. Ada orang berkata, Pak, kalau tertelan bagaimana? Tunggulah, besok akan muncul kembali, Anda tetap bisa memilikinya. Tapi bukan itu poinnya, simbolnya adalah orang itu naik pangkatnya, naik tunjangannya, naik gajinya, naik kehormatannya, dan dia makin terima kehormatan. Nah, sejak saat itu saya perhatikan nasib saya berubah dan nasib gereja ini berubah. Sejak hari itu Tuhan memberkati kita sampai dengan hari ini. Dan saya mau berdoa, nasib semua Anda akan diubah Tuhan dengan luar biasa. Tahun ini nasib kita tidak akan sama lagi. Tidak akan lebih buruk, saya berdoa. Akan jauh lebih baik. Dan karena Tuhan yang maha baik hadir di tengah-tengah kita. So, selama 3 minggu berturut-turut, sudah kita pelajari bagaimana cara kita menyukakan hati Raja. Karena ini masalah persiapan hati, masalah hati kita yang harus terus diizinkan untuk dibentuk Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi mari lihat dari angle yang berbeda, dari sudut yang berbeda. Apa yang Tuhan tidak suka dan apa yang Tuhan suka dalam kehidupan kita. Ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan buat Anda sekalian. Mari buka Ester pasal 2. Lihat bagian yang pertama ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Nanti kemudian kita akan sambung di pasal yang ketiga. Ayat 19, perhatikan. Saya mendorong Anda selesaikan kitab Ester, hanya 10 pasal. Selama anak-anak Dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai, seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja, yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya kepada Ester, sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulahkan pada tiang. Dan peristiwa itu ditulis di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Ada poin pertama, sikap hati yang harus kita perhatikan. Yang dilakukan Ester ini hal yang sebetulnya makin lama makin langka. Mordekai mengetahui ada persekongkolan 2 orang yang berniat membunuh Raja Ahasiweros. Kemudian ketika dia mengerti akan peristiwa itu, rencana seperti itu, dia lapor kepada Ester sang ratu. Alkitab tidak berkata dia lapor kepada Ester anak tirinya. Dia melaporkannya kepada Ester sang ratu. Artinya, walaupun secara keluarga dia adalah bapak angkat daripada Ester, dalam hal kepegawaian istana, dia bawahan daripada anak angkatnya. Karena itu Alkitab mengatakan dia lapornya kepada Ester sang ratu. Lihat, ada orang yang tahu menempatkan posisinya. Secara dituakan, Mordekai lebih dituakan. Tapi dia juga sadar secara jabatan dia jauh di bawah anak angkatnya, yaitu Ester. Orang yang mengerti di mana posisinya dan dengan lapang dada menerima akan kenyataan di mana posisinya, orang itu punya sikap hati yang membuat Tuhan senang dengan sikap hati seperti itu. Nah, sebagai gantinya kalau Anda perhatikan, waktu Ester menerima akan kabar itu, Alkitab mengatakan dia melaporkannya kepada raja, tapi Ester tidak mengakuinya sebagai jasanya. Karena firman berkata, dia mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Dengan kata lain, Ester berkata, ini merupakan jasa dari Mordekai. Mordekai menghormati Ester sebagai ratu, walaupun statusnya adalah dia ayah angkatnya dan Ester anak angkatnya. Tapi ketika jasa itu disampaikan ke raja, sampai ditulis dalam kitab sejarah kerajaan, Ester tidak mengklaim sebagai jasanya. Dia tetap menghormati akan Mordekai, orang yang langsung mendengar akan persekongkolan jahat seperti itu. Saudara sekalian, ini yang makin langka dalam kehidupan kita di dunia ini.
Kita melihat orang saling sikut, saling tendang, saling sikat, saling mengambil, merampas hak orang, saling tidak bisa menghormati orang lain. Tapi kita melihat akan hubungan di mana orang dengan begitu tulus menghargai satu dengan yang lain. Orang tidak melihat bahwa dirinya lebih daripada orang lain. Mordekai bisa berkata, engkau kan anak angkatku, aku yang gedein kamu, hormati aku dong. Tetap dia sadar, walaupun lebih muda, walaupun itu anak angkatnya, sudah menjadi ratu bagi dirinya sendiri. Sebaliknya Esther, dia bisa berkata, Raja, aku mendengar informasi ini. Dia bisa mengklaim sebagai jasanya. Tapi Esther tetap mengakui jasa Mordekai. Hubungan saling menghormati, kasih seperti inilah yang makin langka. Betapa sulitnya kita untuk bisa memberikan pujian dan penghargaan kepada teman-teman, saudara seiman kita, orang-orang sekitar kita. Kita lebih gampang mencela orang, lebih mudah kita itu menunjukkan jeleknya orang daripada sisi positifnya. Dan kalau ini dibiarkan, itu akan merusak akan hati kita. Tuhan sebetulnya rindu sebenarnya. Setiap orang-orang percaya mengerti akan posisinya, saling menghormati, saling mengasihi, bukan saling mencela. Tapi kenyataan hari ini ada begitu banyak orang yang hobinya mencela orang lain, mengkritik orang lain. Saya mau sampaikan kepada Anda, di dunia ini kecuali Yesus, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau engkau melihat orang lain dengan kacamata negatif, engkau tidak pernah mendapatkan kebahagiaan apapun, karena engkau tidak akan pernah menjumpai satu manusia pun di dunia ini yang sempurna. Semua orang yang berhasil, yang hebat sekali, penuh dengan kelemahan dan ketidakberdayaan. Kalau kita hanya melihat dari sisi negatifnya, Anda akan kecewa, hatimu akan pahit, dan tidak pernah terbangun sikap, attitude yang positif dari kehidupan kita. Untuk kita menyukakan hati Raja, milikilah sikap yang positif, belajar melihat orang lain, bukan hanya dari kelemahannya, lihat akan kebaikannya. Hubungan suami istri saya beritahu, banyak kelemahan yang ada, tapi Alkitab berkata, kasih menutupi segala sesuatu. Kalau ada kasih, kelemahan orang lain akan kita tambal, akan kita kuatkan, supaya jangan membuat dia jatuh. Demikian juga sebaliknya, lihat akan anak-anak kita, orang tua kita, menantu kita, mertua kita, pegawai kita, teman, MK, keluarga yang lain, siapapun di sekitar kita. Anda bisa menjumpai begitu banyak kelemahan, tapi kalau kita punya sikap hati yang benar, Anda akan berkata, aku mengerti mereka punya kelemahan, aku mengerti mereka tidak berdaya, tugasku menutupi kelemahannya, tugasku mendoakan supaya tetap dalam perkenan Tuhan. Saya teringat almarhum Edwin Louis Cole menceritakan sebuah artikel yang dia baca. Sekian tahun terakhir kita mengerti negara Cina menguasai sekali akan perbulu tangkisan dunia. Dulu sempat Indonesia, tapi kalau kita jujur sekian tahun terakhir digeser Cina. Dan salah seorang pelatih Cina diinterview suatu hari yang bertanya begini, mengapa engkau bisa berhasil mencetak para juara di negaramu? Dan orang ini berkata, setiap pemain punya kelemahan, tapi setiap pemain punya kekuatan dan kelebihan. Aku tidak menfokuskan diriku menutupi kelemahannya. Aku menfokuskan diriku memperkuat akan kelebihan dan keunggulannya. Maka kelebihan dan keunggulannya akan menutupi ketidakmampuan dan kelemahannya. Dan rupanya itu menghasilkan akan juara-juara dunia yang luar biasa. Saya mau sampaikan lagi buat saudara, lihatlah orang lain seperti Tuhan melihat. Bersabarlah satu dengan yang lain, karena Tuhan belum selesai dengan kita. Jangan punya sikap hati yang suka menghakimi. Belajar saling memberikan respect, mendahului dalam memberikan hormat. Mordekai mengatakan, engkau Ratu Esther, bukan engkau anak Esther, engkau Ratu Esther. Esther berkata, itu jasa Mordekai dan bukan jasaku. Kalau orang Kristen hidup seperti ini, kekuatan tubuh Tuhan akan luar biasa. Saling menopang, saling melapis, dan saling mendukung, dan bukannya saling menghancurkan. Supaya lebih jelas saya mau cerita dengan saudara. Mungkin kitab Esther tidak menjelaskan terlalu banyak, tapi mungkin cerita ini akan menolong saudara.
Beberapa hari yang lalu saya nonton televisi. Wow, nggak rohani Pak, kelihatannya begitu. Yang saya lihat adalah bukan film rohani, tapi film kungfu. Saya mau ceritakan akan film kungfu, sebab kalau Alkitab nggak mempan, kungfu ini jurus-jurusnya akan mempan untuk masuk ke hati saudara. Saya tidak selesai nontonnya, tapi saya ngerti kurang lebih ceritanya. Judulnya menarik. Pembalasan dendam. Kalau kungfu nggak pernah mengasihi, nggak ada, mesti balas dendam roh isinya. Ya, pembalasan dendam 4 pendekar cacat. Nah, saya ceritanya, Anda boleh bawa pulang, direnungkan baik-baik dan dikerjakan. Diceritakan ada seorang penjahat yang ilmu kungfunya hebat sekali. Dan penjahat ini memang dia jahat. Makanya disebut penjahat. Kalau penjahit lain lagi, dia tukang jahit, saudara. Dia nggak suka membunuh lawannya, tapi yang dia suka itu membuat cacat lawannya. Diceritakan ada 4 pemuda, yang 3 warga biasa, yang seorang juga seorang pendekar. Mereka berurusan dengan penjahat ini dan kelompoknya, dan ke-4 pemuda ini dibuat cacat. Yang 1 dibuat buta matanya. Yang kedua dibuat tuli telinganya. Yang ketiga dibuat buntung kakinya, dipotong kakinya. Yang keempat, ini paling jagoan kungfu, tapi kalah tinggi ilmunya, dia kalah dan dibuat gila. Bahasa gampangnya kentir, gitu orang Semarang bilang, saudara. Ya, kalau Anda tidak tahu gila, kentir mungkin lebih gampang dimengerti. Anda tahu gambarannya kurang lebih. Jadi yang satu buta, tuli, buntung, dan kentir, gila. Ini 4 orang ini menurut cerita kumpul sama-sama, senasib, lalu mereka berkata, kita harus cari guru kungfu yang hebat untuk ngajari kita supaya bisa balas dendam. Nah, ini tidak pernah ada di Alkitab, di kungfu banyak, di Alkitab nggak ada balas dendam, saudara. Yang ini harus dibuang, jangan balas dendam dengan siapapun. Lalu singkat cerita mereka ketemu dengan seorang guru yang hebat sekali dan sudah tua. Gurunya geleng-geleng berkata begini, wah, orang sehat saja belajar kungfu, ilmuku susah. Kalian 4-empatnya cacat. Ini satunya buta, satunya tuli, satunya buntung. Yang utuh berkata, tapi saya utuh. Iya, tapi kru kentir katanya. Sama juga parahnya, jadi 4-empatnya ini parah. Tapi ini guru memang hebat sekali, dia berkata, pokoknya aku tidak akan menyerah, kamu tak ajari ilmuku, tak turunkan ilmuku. Lalu kemudian guru itu menemukan begini, di setiap kelemahan bisa menimbulkan kekuatan di sisi yang lain. Yang buta nggak bisa lihat, tapi dia mengerti. Kalau orang itu buta, biasanya telinganya tajam sekali. Dilatih pendengarannya dengan kungfunya, sehingga daun jatuh pun itu bisa terdengar katanya. Kok dengar Pak? Cuman film, percayalah wong ini film, saudara. Jadi pokoknya dia dilatih pendengarannya, diajari kungfu. Yang tuli, dilatih penglihatannya, supaya tajam ngelihatnya. Kalau melirik, luar biasa. Pokoknya ditekankan kekuatannya di mata, diajari supaya kuat matanya. Yang buntung dikasih kaki besi, bukan cuma sepatu, kaki besi. Dilas, dibuat gitu, nggak tahu caranya gimana lah pokoknya. Di kaki besi, besi betul saudara. Lalu diajari kungfu dengan kaki besi. Yang kentir, nggak bisa diajari, tapi dia punya ilmu, nggak hilang juga, nggak terlalu tinggi. Tapi kentir, diajari apapun nggak bisa ngeh dia karena lagi rada soak di sininya baterainya. Jadi sudah dibiarkan aja, bantu-bantu yang lain. Singkat cerita itu diajari bertahun-tahun. Lalu kemudian tiba waktunya mereka pamitan mau balas dendam. Yang ini kembali lagi jangan ditiru saudara ya. Lalu kemudian mereka bertarung dengan lawan-lawannya ini. Nah, saya ceritakan, saya persingkat karena waktu kita tidak ada waktu untuk menceritakan film kungfu yang saya lihat, tapi saya mau ajak Anda melihat suatu gambaran yang luar biasa. Ketika bertarung itu lawan beberapa kali kalah dan beberapa jagoannya mati, anak buahnya mati, tapi ini musuh walaupun jahat punya otak juga. Mereka berpikir, orang-orang ini cacat. Setiap orang punya kelemahan. Mari kita tanggulangi kelemahannya. Lalu ketika mereka mau berantem, si buta ini, bukan dari gua hantu, si buta ini maju ke depan. Ini kungfunya hebat sekali. Dilempar pisau, di apa itu, suara daun aja dia dengar, dia bisa atasi. Tapi penjahatnya berkata begini, orang ini memang buta,
dan dia melihat dengan telinganya. Kalau kita kacaukan pendengarannya, akan kacau. Lalu mereka ambil kayak drum yang gede, lalu seperti simbal yang gede, dan semua bunyi-bunyian dikeluarkan semua. Anak buahnya main gedombrangan, saudara. Diputeri dengan suara riuh sekali, kacau ini, distorsi. Dan ketika dia sudah mulai kacau, ngawur, dia asal pukul ngawur, lalu orang berkata temannya, wah mati kalau begini caranya. Habis begini lengah dilempari, pasti dia mati. Lalu si tuli itu melihat begitu, dia lompat ke depan, saya nggak bisa nirukan. Dia tarik baju si buta itu, dia berkata, kamu minggir, gantian aku. Sebab buat si tuli, dikasih musik gedombrangan ke apa, tetap malam kudus sunyi senyap, saudara. Nggak denger apa-apa kan? Mau dia apain terserah, dia ketawa aja, dia sikat lawan-lawannya. Tapi musuhnya juga nggak goblok. Mereka berkata, si budak yang maju. Mereka tahu kekuatannya di mata. Diambilkan cermin, banyak sekali. Dipantulkan ke mata sehingga silau. Nah begitu silau, ini yang budak ini bingung, dia nutup matanya, tuli dan tidak bisa lihat. Temannya berkata, mati kalau begini. Butanya maju lagi, ditarik. Lalu ketika dipantuli dengan secermin, ambuk matahari double 7, tetap gelap gulita buat si buta. Mereka tarung lagi. Penjahatnya berkata, dua-dua keluarkan semua. Jadi cermin sama alat musik yang gedombrangan itu dikeluarkan semua. Dua orang buta dan si budak ini kacau balau. Dan ketika sudah terdesak hampir mati, muncullah si kentir. Tidak berani ngelawan musuhnya, apa yang dia buat? Dia rusak cerminnya dan dia rusak alat musiknya. Dirusak semua sehingga nggak bisa bunyi lagi dan tidak berfungsi. Dia nggak berani ngelawan jagoannya, tapi kalau tukang nabuh dipukuli sama dia, ya kalah saudara. Jadi si kentirnya maju. Lalu mereka tenang, lihat dengan jelas lagi, berantem menang lagi, lalu muncul jagoannya. Ini dipukuli seperti apa? Tidak goyah. Dia bilang, pukul lagi. Tidak goyah. Tiga-tiganya buta, budak, kentir, mukuli. Tidak goyah. Lalu terakhir muncul kaki besi. Dia bilang, saya mau coba katanya. Dijejak dengan besinya, jebol dadanya, mati. Begitu mati, istri saya berkata, ayo ke gereja sekarang. Ya, matikan TV-nya. Belum selesai ceritanya. Harus ke kantor, ada banyak urusan. Lagi tegang begitu, ayo ke gereja. Ada pendekar lebih sakti ngajak, saya tidak berani saudara. Kalah ilmu saya. Empat-empatnya maju sama istri saya di off gitu aja, hilang semua kok. Karena cuma bisa muncul di televisi. Saya merenungkan, saya ngomong sama istri saya, kungfu hari ini mengajari saya sesuatu. Tahukah Anda bahwa semua kita ini punya kelemahan? Sebagian dari saudara tidak bisa lihat apa-apa. Penglihatan kagak pernah, ketok-ketokan sering. Lihat toh, melihat fisik ke depan nggak bisa, gelap aja. Tapi Anda bisa mendengar suara Tuhan mungkin. Ada orang lain lagi yang mungkin kalau melihat ke depan pinter, ngatur begini, begini. Tapi dengar suara Tuhan kagak pernah. Tuhan berkata, apa tuh katanya, nggak tahu tuh gua. Tapi ngatur semuanya pinter. Dia bisa lihat cuma budek saudara. Kalau Tuhan ngomong harus teriak-teriak, tetap nggak terdengar buat dia. Seperti angin lewat aja. Yang lain lagi mungkin buntung. Yang lain lagi mungkin aneh-aneh sehingga kelihatan agak kentir. Saling bernubuat, ini Anda tahu banyak orang Kristen agak begitu. Aneh-aneh perbuatannya. Dan tidak ada buahnya. Tapi semua itu punya kelemahan dan punya kelebihan. Menghakimi orang lain berdasarkan kelemahannya tidak menolong banyak. Akan merusak hati kita. Coba kalau semua kita bisa berkata, Tuhan aku mengerti temanku ini lemahnya di sini. Aku mengerti si Adi di sini kelemahannya. Ditutupi kelemahannya. Jangan dikatakan dasar budak. Yang satu berkata dasar picek. Jangan begitu. Jangan saling memaki saudara. Semua kita punya kelemahan. Mungkin semua kita satu di antara 4 tadi. Dengan kelemahan masing-masing. Tapi kalau kita bisa belajar seperti Mordekai dan Esther. Mordekai berkata, engkau Ratu Esther. Engkau bukan anakku semata-mata, engkau ratuku.
Esther berkata, engkau berjasa, aku akan laporkan atas nama Mordekai. Kalau hidup gereja Tuhan, orang-orang percaya, hidup seperti itu, kita akan dibangun jadi sebuah keluarga yang solid dan kuat, dan apapun yang Tuhan akan tugaskan buat kita, orang percaya akan sanggup menyelesaikannya sampai ke garis akhir. Amen. Tapi kalau kita saling menghakimi, saling menghancurkan, saling menikam dari belakang, saling menjelekkan, kita akan mengalami keruntuhan dan terjadi pembusukan dalam hati kita yang tidak akan pernah membawa kebaikan apapun. Saya berdoa, kalau Anda lupakan khotbah saya yang lain, ingat 4 pendekar cacat itu, masing-masing sadar aku yang mana. Oh, saya gurunya Pak, nggak ada sebetulnya. Tapi semua kita pasti punya kelemahan, ada titik lemah tertentu yang mungkin bahkan cukup parah. Tapi tugas satu dengan yang lain, kita melapisi dan kita mendukung. Mari kita ciptakan dalam hati kita. Kita berkata, Tuhan, aku mau munculkan dalam hatiku sikap positif terhadap satu dengan yang lain. Sebab kalau tidak, Anda sedang menyiksa akan dirimu sendiri. Hal yang kedua, teruskan di pasal yang ketiga. Saya baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Di rumah saya anjurkan Anda baca sampai habis di ayat yang ke-15. Tapi karena waktu, mari lihat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamadata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Sudah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukanlah mereka kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Dalam bulan pertama, yaitu bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Kalau Anda baca seterusnya, maka Haman kemudian mendapatkan otoritas dari raja untuk memunahkan orang Yahudi. Nah, hal yang kedua yang saya mau sampaikan, perhatikan baik-baik, ini penting sekali. Haman jatuh karena kesombongannya. Dari mana sebetulnya orang ini mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi? Kalau Anda baca dalam sejarah kerajaan Persia, Raja Ahasiweros berperang melawan kerajaan Yunani selama jangka waktu yang cukup panjang. Nah, selama masa vakum, dia nggak ada dalam istana, Haman ini yang kemudian mengerjakan pekerjaan harian daripada raja, dan rupanya dia cukup berhasil. Haman ini keturunan dari Raja Agag, orang Amalek, yang pernah akan dibunuh oleh Saul, tapi nggak jadi. Sampai kemudian Samuel harus mencincang Agag itu sendiri dengan tangannya. Nah, kalau Anda perhatikan, setelah Haman itu berjasa begitu besar, ketika raja pulang, lalu Haman diangkat sebagai orang nomor 2 dalam kerajaan Raja Ahasiweros. Dan pada waktu itu raja berkata, semua orang harus menyembah ke dia, semua orang harus sujud dan menyembah kepada Haman. Itu merupakan perintah raja. Tapi Mordekai, Alkitab berkata, dia mengatakan, aku ini orang Yahudi.
Nah, Anda perhatikan bahwa Sadrah, Mesah, Abednego tidak mau juga menyembah patung Nebukadnezar, sekalipun harus dimasukkan dalam dapur api. Karena orang Yahudi percaya, mereka hanya menyembah Allah Yehova dan tidak mau menyembah kepada ilah yang lain. Apalagi menyembah hanya seorang Haman, apalagi dia orang Amalek, apalagi keturunan daripada Agag yang seharusnya dimusnahkan. Nah, Mordekai berkata, maafkan aku, bukan aku mencoba melanggar perintah raja, tapi aku ini orang Yahudi. Aku tidak menyembah manusia, aku hanya menyembah Tuhan Allah Yehova dan tidak menyembah yang lain. Nah, rupanya Haman tidak puas. Kehormatan harga dirinya terlalu tinggi. Ini tipe orang yang tidak bisa dan tidak tahan direndahkan. Semua bentuk perendahan membuat dia tidak tahan. Dia akan berjuang untuk naik ke atas dan tidak direndahkan siapapun. Ini merupakan kesombongan yang mengerikan yang membawa kepada kejatuhan. Anda mengerti, gara-gara satu Mordekai tidak mau menyembah ke dia, maka jabatan sebagai orang kedua dalam kerajaan itu akhirnya jatuh dengan cara yang sangat mengerikan. Dia terbuang, dia dan keluarganya mati, dibunuh oleh raja oleh karena kejahatan yang dia rencanakan. Saya perhatikan di mana-mana banyak orang mengalami kejatuhan karena ada batu kerikil kecil yang tidak bisa ditanggulangi di dalam hatinya. Hal-hal yang mengganggu hatinya, yang mengiritasi hatinya, yang melukai hatinya, dihadapi dengan kesombongan dan bukan dengan kerendahan hati. Orang seperti ini dengan gampang akan jatuh oleh karena kesombongannya. Gara-gara satu orang Mordekai, dia berikhtiar membinasakan semua orang Yahudi. Kalau dia selesaikan dengan cara rendah hati, dia selesaikan dengan proporsi yang benar, mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi kesombongan sudah menguasai batinnya, tidak tahan direndahkan. Dia mau penundukan mutlak dari orang lain. Tidak tahan kalau orang berkata tidak dengan apa yang dia minta. Tidak tahan kalau orang tidak menghormati dia seperti yang dia mau. Itu merupakan awal dari kehancuran kehidupan kita. Alkitab berkata, kesombongan mendahului kejatuhan. Jangan hidup dengan harga diri yang Anda pertahankan secara luar biasa. Hiduplah dengan sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Yang kurang apa dari Haman? Dia orang nomor 2 setelah raja, dia yang paling berkuasa. Hanya satu Mordekai yang tidak mau menyembah dia, terbakar emosinya, terbakar harga dirinya. Dan akhirnya kalau kita baca pada akhirnya, dia mati secara mengerikan sekali. Saya gambarkan sering kali saudara dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang membuat hati kita teriritasi. Ada hal-hal yang membuat kita berkata, itu aku tidak mau. Kenapa dia berlaku seperti itu? Anda nggak suka. Tapi Anda harus bersikap dewasa. Jangan biarkan hal-hal sepele, kecil itu menghancurkan kehidupan kita. Saya beri contoh begini. Kalau Anda sedang makan, tiba-tiba di kemeja saudara atau baju saudara kena kecap setetes. Tik, begitu. Kecap ini cuma setetes kecil. Reaksi kita seperti apa akan menentukan kelak seperti apa baju kita. Ada orang yang cukup bijaksana. Waduh, kecap ini. Mesti hati-hati. Dia ambil tisu, dia cari ujungnya, dia tempelkan di atasnya. Lalu tisu ini akan menghisap kecap itu. Tetap ada nodanya, tetap. Sampai kelak Anda cuci, baru hilang nodanya. Tapi tidak melebar. Ada orang yang emosi sekali. Wah, kecap katanya. Tahu, ngeri, coba di rumah Anda praktekkan. Tapi kalau rusak bajumu tanggung sendiri. Datang ke rumah, sengaja beri kecap. Setetes ya. Wah, kecap. Itu akan melebar persoalannya. Ngerti saudara? Nah, itu yang terjadi pada banyak orang Kristen. Waktu kita menerima sesuatu dalam kehidupan kita, yang membuat hati kita nggak suka. Membuat kita, kok nih aku direndahkan ini. Aku dilecehkan, aku disepelekan ini. Aku nggak dihormati ini. Orang lain dihormati lebih dari aku. Lalu tidak bereaksi dengan benar. Anda berkata, wah, seperti kecap setetes kecil di bajumu. Tapi reaksi kita over berlebihan.
seperti Haman. Satu Mordekai tidak nyembah dia. Dibiarkan, nggak masalah sebetulnya. Tetap dia orang nomor 2 setelah raja. Tetap dia akan sangat dihormati. Biarin aja. Apalagi kita orang Kristen. Bukankah Tuhan mengajar kita untuk rendah hati? Bukankah dia mengajar kita untuk mengasihi? Bukankah kita diajari untuk mengampuni? Kalau itu tidak pernah kita praktekkan, malah reaksi kita berlebihan, saudara akan rugi sendiri. Hal kecil itu bisa mematikan dan akhirnya menjatuhkan kita. Lebih dari 20 tahun yang lalu, saya diminta mendoakan seorang bapak. Saya belum kawin waktu itu. Saya mendoakan seorang bapak yang sakit. Dan ketika saya masuk rumahnya kecil, nggak terlalu besar, saya mencium bau yang aneh di rumah itu. Tapi saya nggak tahu itu apa. Istrinya keluar, dia berkata, jangan kaget ya kalau lihat suami saya. Saya berkata, sakitnya apa? Dia berkata, nanti kamu lihat sendiri sakitnya apa. Jangan kaget ya. Dan maaf kalau baunya tidak enak. Otak saya berputar berkata, oh bau tidak enak karena sakit, sudah tidak pernah mandi lagi, atau nggak pernah gosok gigi lagi. Dan tebakan saya benar, tapi tidak utuh. Saya dibawa masuk dengan seorang teman saya, kami berdua masuk ke ruang tidur dari bapak ini. Begitu saya masuk itu bau menyengat saudara, bau busuk menyengat itu makin terasa. Dan dicampur dengan spray pengharum ruangan, disemprotkan. Dan campuran bau busuk dengan bau itu makin membuat orang pusing sebetulnya. Ketika saya masuk, saya bilang, waduh ini bau sekali. Ketika saya masuk ke kamar dibuka, itu baunya menyengat luar biasa. Campur dengan bau pewangi ruangan. Dan begitu saya lihat di kamar, saya kaget, syok sekali. Saya lihat seorang bapak usia, waktu itu mungkin kira-kira 40-an. Dan sudah kurus kering, tinggal kulit membalut akan tulang, kurus sekali. Dan saya ngomong tidak saya lebih-lebihkan, saudara. Saya lihat, saudara, itu mulut dan hidungnya hilang. Itu di mukanya sudah seperti rongga begini. Dan di sekitarnya itu daging tumbuh seperti kawah, merah begini. Giginya, gusinya semua hilang. Lidahnya tinggal kecil sekali. Gerak-gerak begini, nggak bisa ngomong lagi. Ini busuk sekali, merah, seperti kawah, gede. Hidungnya hilang sama sekali. Saya lihat gitu, gerahamnya, gusinya hilang semua, giginya hilang semua, lidahnya hilang, tinggal gerak-gerak begini aja. Ngeletak begini, nggak bisa ngapa-ngapain, pucat semua. Saya kaget, saya berkata, kok bisa begini? Istrinya berkata, kanker ganas. Saya mendoakan dengan tahan nafas, nggak tahan lama, saudara. Saya salut dengan keluarganya, dirawat dari sakit sampai nanti kelak meninggalnya. Dirawat dengan baik, dan saya perhatikan, aduh berat sekali. Saya doakan dia, saya gak tahan, saya keluar. Saya gak tahan karena lihat kondisinya dia, juga di samping baunya. Saya keluar, saya tanya sama istrinya, kok bisa begini suamimu? Dia berkata, ini terjadi sebelum kami kawin sebetulnya. Dari hal yang sepele sekali. Dia berkata satu hari, dia ngajak saya nonton bioskop, tapi tidak punya duit. Jadi, tapi waktu itu giginya ini satu sakit. Dan dia bilang, aku mau cabut, giginya sakit sekali. Dia mau cabut gigi. Dia ngomong ke mamahnya, mah minta uang untuk ke dokter gigi, cabut gigi katanya. Oleh mamanya dikasih duit. Tapi dia ngomong ke saya, ini duit dipakai nonton aja katanya. Ini loh, orang kalau jatuh cinta berat di ongkos saudara, ngerti? Nggak punya penghasilan, pengen ngajak pacarnya nonton bioskop. Nggak tahu zaman itu mungkin film kungfu atau India, saya nggak tahu. Dia pokoknya pengen nonton bioskop. Uangnya dipakai nonton bioskop. Tapi giginya kalau nggak dicopot ketahuan mamahnya. Anda tahu yang dia buat? Dia ambil benang kasur yang tebel itu, yang gede. Dia ikatin di giginya yang sakit. Terus kemudian ujung yang satu diikatkan di pintu. Ngerti? Di pintu. Apa yang dia buat? Tarik begini. Nah rupanya itu yang terjadi ketika ditarik begini, memang lepas giginya. Tapi tarikan yang dari dokter pintu itu saudara, itu membuat luka di gusinya. Dan itu luka tidak pernah sembuh.
terus sakit, tapi dia nggak berani ngomong sama mamanya. Takut ketahuan. Kalau sudah kadang-kadang keluar darahnya sendiri. Dia kasih minuman es, dikasih es batu gitu. Supaya beku darahnya. Berhenti sebentar. Nanti kalau untuk makan lagi, luka lagi. Itu udah luka di dalam yang gara-gara orang bilang apa, di sendal, tahu bukan di sandal, di sendal, ditarik gitu, ditarik begitu. Memang dia bisa tipu mamanya. Tapi rupanya itu ada luka di sini. Dan karena dipakai untuk makan dan tidak terawat dengan baik, itu makanan masuk ke dalam, menimbulkan akan luka-luka, dan lama-lama itu bakterinya, saya nggak tahu gimana prosesnya. Dan dia bilang dari situ, pelan sekali, cuma makin lama makin parah, makin parah, makin parah, membesar, sampai setelah sekian tahun kawin, itu mulai ketahuan. Dan akhirnya dokter berkata, waduh ini cancer. Dan dia berkata, sejak itu makin parah dan mulai menggerogoti seluruh mukanya sehingga tinggal menganga seperti kawah segede ini. Gak lama setelah kami berdoa, memang saya dengar dia dipanggil Tuhan pulang. Saya sempat ikut dalam pemakamannya. Cepat-cepat ditutup petinya karena orang gak tahan. Begitu mati, langsung diambilkan peti, langsung dimasukkan dan tutup dengan cepat karena baunya luar biasa. Tapi itu gara-gara perkara yang sangat kecil, yang tidak dikerjakan dengan proporsional. Saudara, Haman kejungkel gara-gara itu loh saudara. Kalau engkau mengalami orang lain ngomong sesuatu yang membuat engkau sakit hati, engkau tidak terlalu senang, tidak terlalu berkenan, jangan sampai Anda berlebihan reaksimu. Selesaikan dengan kerendahan hati, maka akan selesai dengan sendirinya. Anda selesaikan dengan kesombongan, itu akan membuat engkau terjungkal, bahkan akan membuat engkau terhilang. Hal yang ketiga yang terakhir, lihat pada ayat yang ke-7 di Ester pasal 3 tadi. Saya akan baca ulang dan saya akan jelaskan, kemudian kita akan selesai. Ester 3 ayat yang ke-7. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Rupanya Haman main kuasa gelap, saudara. Ini cari hari baik untuk kapan terbaik membinasakan orang Yahudi. Saya belajar di setiap budaya, selalu ada budaya mencari hari baik. Ya kan? Yang belum dalam Tuhan akan selalu cari hari baik. Dalam Yesus berkata, hari ini harinya Tuhan, semua hari oke aja. Tapi kalau Anda lihat di berbagai macam budaya, orang masih percaya ada hari baik, ada hari yang tidak baik. Terutama kalau orang mau kawin, ya cari hari baik. Ya ada, Senin sampai Minggu. Tambahan bisa enggak? Enggak ada. Lalu mulai lagi, cari hari baik. Orang mau pindah rumah, cari hari baik. Ya toh, masuknya lewat mana? Jendela? Oh ya, ada. Pintu, lewat dapur, bobol atap, ngerong di bawah, masing-masing punya kepercayaan. Ya toh, cari hari baik dan cara yang baik. Orang mau apa lagi? Dikubur, cari hari baik. Jadi itu ya. Kalau mau mati, cari hari baik nggak bisa, karena itu tidak dalam kendalinya. Tapi orang selalu cari hari baik. Dan kalau kita mau jujur, itu sebetulnya melibatkan kuasa gelap loh, di belakang semua itu. Nah, Haman rupanya main kuasa gelap. Kalau Anda perhatikan, ini yang terjadi ya saudara. Dia nggak langsung dapat itu. Rupanya ini dukunnya ngadat. Dicari hari baik, blank terus. Sampai kalau Anda baca, itu butuh waktu hampir setahun, saudara. Ini yang saya yakini. Sama Tuhan itu setan ramalnya dipencet kepalanya. Ngek, lu diem ya. Kenapa? Dia berkata, sebab Ester belum intim dengan raja. Kalau sudah kawin setahun, dia akan intim, dia akan kenal dengan baik, dia akan makin dekat dengan raja. Lu jangan buat ulah dulu. Dipencet dulu kepalanya, ngek katanya. Ini dukunnya, mabuk sampai watuk-watuk, tetap nggak keluar hari baiknya. Setahun. Setelah setahun, Tuhan bilang, oke, cukup ya.
Dibuka lagi ijekannya, ngok sekarang, ngomong, silahkan ngomong katanya. Nah setan itu kalau kerja pakai cycle, pakai siklus. Dia kerja itu niru Tuhan sebetulnya, ini yang saya dari Tuhan ya. Setan kalau kerja itu niru Tuhan, pakai siklus, pakai waktu tertentu, dia kerja seperti Tuhan bekerja. Coba lihatlah, Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat, nanti kita akan jelaskan lebih jauh. Lukas 4 ayat 13. Lukas 4:13, Alkitab berkata, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kalau Anda lihat di Amplified dikatakan, and when the devil has ended the complete cycle of temptation. Setelah setan itu mengakhiri seluruh cycle, lingkaran pencobaan. Dia punya paket-paketnya itu ternyata. Ada siklus-siklusnya. Kalau kerja ada siklus cycle waktu, cycle jenis pencobaannya, itu semuanya itu ada. Nah, perhatikan ya. Ketika Haman cari hari baik, dia membuang undi atau pur, didapat sebetulnya, kalau Anda perhatikan walaupun nggak jelaskan di sini, hari baik untuk membinasakan orang Yahudi itu pada fajar waktu hari Paskah Yahudi. Ketika saya baca itu saya kaget. Dan Tuhan berkata begini, perhatikan ya, setan itu ada siklusnya. Kenapa dia jatuhkan pada hari Paskah Yahudi? Sebab sebelumnya, sekian abad sebelumnya, mereka pernah coba membinasakan orang Yahudi tapi gagal. Kapan itu? Waktu Eksodus. Waktu itu yang kena hanya anak sulung orang Mesir. Ya, orang Yahudi tidak kesentuh karena darah anak domba. Ditaruh di ambang pintu. Malaikat maut hanya lewat dan tidak bisa masuk ke rumah orang Yahudi. Mereka hanya bisa membunuh anak sulung orang-orang Mesir. Sehingga pembantaian kepada orang Yahudi gagal. Mereka ulang lagi sekian abad setelah itu, peristiwa Mordekai dan Haman. Kalau Anda baca, gagal lagi. Malah hari itu merupakan hari pembantaian bagi semua musuh orang Yahudi. Orang Yahudi yang mau dibunuh, naik bahkan Mordekai menggantikan posisi Haman sebagai orang nomor 2. Setelah peristiwa itu, sekian abad kemudian, diulang lagi saudara. Kapan itu? Mereka menangkap dan membunuh Yesus. Kapan? Yesus kan ditangkap setelah dia makan Paskah. Ya, setelah makan Paskah, dia berkata inilah tubuhku dan darahku. Malam itu di Getsemani ditangkap. Kemudian disalibkan. Dia pikir dia menang, tapi hari dia menangkap Yesus dan membunuh dia, merupakan hari kekalahan luar biasa. Sebab Yesus kita bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian Tuhan berkata kepada saya, dari pemahaman ini dia berkata, aku mau pada hari pagi Jumat Agung tahun ini, 25 Maret, kamu kumpul semua dan sembah aku sebagai Raja. So Paskah tahun ini merupakan Paskah yang sangat spesial buat kita. Saya berdoa Anda menyiapkan hati. Dan yang penting siapkan hatimu dalam hari-hari ini. Apa yang tidak beres, minta Tuhan cabut semua. Saya melihat ada sesuatu yang berbeda akan Tuhan kerjakan. Sebab saya pernah ngalami tahun 99, lewat satu nubuat itu, sejak hari itu, nasib saya berubah, nasib gereja ini berubah. Dan saya mau berdoa, di hari itu nasib semua kita akan diubah Tuhan dengan sesuatu yang luar biasa yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Tapi saya percaya, saya melihat ada sesuatu yang luar biasa memang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Yang kita alami ini bukan hal yang biasa-biasa. Ada sesuatu yang di luar pikiran sehat kita yang bisa memahami apa yang terjadi. Saya berdoa dalam waktu sebulan ke depan, Tuhan akan bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kita. Amen, saudaraku. Saya berdoa, siapkan hati saudara. Kalau Anda mau sungguh-sungguh mengalami perubahan nasib, Tuhan akan mengubah nasib kita dengan cara yang luar biasa. Amen.